Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik memang begitu ya. Airlangga Hartarto dipanggil Kejagung hari ini soal kasus JPO. Wah, ini ada apa lagi begitu kan? Jangan-jangan ekspor minyak goreng gagal. Atau jangan-jangan ya dengan yang lain begitu ya. Tetapi kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan Pak Airlangga ini ketika mendeklarasikan, ketika ada utusan 3 orang datang ke acara apel siaga itu, banyak yang kemudian diterpa isu tidak sedap kepada Pak Airlangga. Ada apa begitu kan? Apakah cara-cara seperti ini atau apa begitu? Saya tidak menuduh siapa yang korupsi begitu ya. Yang paling saya sayangi adalah yang namanya korupsi itu ditutup-tutupi begitu. Kalau memang dia benar siapapun orangnya ya ditindak begitu kan. Ya baik dari KPK berani menindak itu, baik dari Kejagung bisa berani itu menindaknya begitu kan. Jadi biar tidak ada kecolongan, apa yang sebenarnya mesti ditutup-tutupi begitu. Kalau ada ekspor tidak sesuai dengan itu, ada kejanggalan-kejanggalan, tangkaplah begitu kan. Siapapun orangnya begitu. Di negara Konoha ini kan tidak seperti itu begitu ya. Masih nunggu kalau memang ada tersangka di sana, masih nunggu sana sini begitu ya. Coba bayangkan memang ada masyarakat yang salah di situ. Wah, diadili begitu kan ya. Bahkan ya kalau menurut saya pribadi, kenapa negara-negara kita begitu Indonesia hukum kita itu tidak ditegakkan begitu ya semaksimal mungkin begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen 2 hari setelah utusan Golkar ya hadir di acara Nasdem. Ngeri bah, ini banyak sekali begitu. Selanjutnya siapa? Ada siapa ya foto-fotonya ini begitu ya. Kita lihat saja di situ begitu. Warning, awas kau jangan dukung koalisi perubahan. Kartu lo udah pegang semua. Wah, gawat begitu ya. Kok bisa seperti itu? Kalau buka-bukaan silahkan begitu ya. KPK periksa semua begitu ya. Kejagung bisa memeriksa semua begitu lembaga-lembaga kementerian yang kemudian punya dugaan-dugaan yang kuat begitu ya. Bahkan banyak sekali begitu. Rezim Konoha adalah rezim bangsat ya. Rezim berkumpulnya para maling. Mereka melindungi maling dari jerat hukum. Sesama maling ya, saling melindungi. Maling yang insaf pasti dimusuhi. Itulah rezim Konoha. Jadi yang namanya maling, yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Jangan dikasih panggung siapapun orangnya begitu ya. Hukum dipakai untuk mengancam dan memukul lawan. Benar, sudah infrastruktur, sistematis dan masif cara mainnya begitu ya. Begitu beraninya terang-terangan mendukung Prabowo, mungkin program Kartu Pekerja akan ditelisik. Jadi ya itulah politik kita begitu ya. Ada dinamis di situ begitu ya. Joni sudah, Airlangga baru dipanggil, yang lain siap-siap saja. Ada pergantian di situ begitu. Ya, saya kira tidak beranilah untuk mengungkap isi semua kepada Pak Airlangga. Kekuatan Partai Golkar itu sangat luar biasa sekali begitu ya. Bahkan ya masyarakat hanya mengatakan ya rezim hari ini begitu kan ya tidak adil begitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Hukum itu tajam ke bawah tumbul ke atas begitu ya. Rejim sudah bobrok ya, hukum dijadikan alat kekuasaan, mainnya kasar, brutal, ekstrim, luar biasa begitu ya ini. Begundal Cecungkok mengerahkan seluruh perangkat untuk memukul ya. Efek ijazah palsu sangat dahsyat. Siapa mereka begitu kan? Banyak kritikan-kritikan dari netizen itu begitu ya. Main halus sekaligus kasar. Ini banyak sekali ya. Ini namanya ya Awakening the Sleeping Giant ya. Counter attack bisa fatal ya. Ya, kita satu persatu mulai sedang menemukan titik temu di situ siapa orangnya begitu ya. Tetapi kita lihat saja netralitas kita begitu ya, dari Kejagung, dari KPK begitu. Apakah ada seperti itu? Saya kira tidak ada hari ini begitu kan. KPK sudah dikatakan bobrok begitu ya. Sepekan saja sudah ada seperti itu begitu ya. Ya, tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Airlangga Hartarto dipanggil Kejagung hari ini ya soal kasus CPO begitu. Biasa saja minyak goreng begitu ya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikabarkan ikut tersandung dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah ya, crude palm atau CPO. Wow, kacau begitu ya. Dari sejak dulu begitu kan, dari 25 tahun, 35 tahun, bahkan 50 tahun yang lalu begitu ya. Kenapa ya kelapa sawit begitu ya, terus ke minyak sawit begitu ya, selalu menjadi korupsi, selalu menjadi perhatian di situ begitu ya.
Ya kenapa? Ada sesuatu yang dimainkan begitu kan. Bisa saja ekspor sana sini begitu ya. Padahal kalau dikelola dalam negeri sendiri itu manfaatnya luar biasa begitu. Itu penambahan ekonomi terbesar ya. Bisa saja seperti itu begitu. Jadi kenapa di sana ekspor dan sebagainya begitu. Ini seharusnya kan ketegasan dari Pak Jokowi di situ begitu ya. Bahkan hari ini Kejagung dijadwalkan memanggil Airlangga soal saksi atas kasus tersebut begitu ya. Bahkan benar ada pemeriksaan Airlangga Hartarto, ada panggilan kata Kaspedum ya, Kapus Penkum ya, Kejagung Ketut Sumandana dikutip dari CNN Indonesia. Bahkan ya jadwal pemanggilan kata Ketut berlangsung pada pukul 16 ya. Kita tunggu saja bagaimana dengan aturan-aturan seperti ini begitu. Kalau menjadi saksi silahkan periksa semua begitu. Jangan-jangan ya sama dengan Sujoni G Plate begitu ya. Ya pada akhirnya ya dia kan menjadi saksi yang awalnya begitu, tapi tahu-taunya kena juga begitu ya. Siapa yang memberikan izin ini semua? Ikan begitu logika kita begitu. Sebelumnya Kejagung menetapkan 3 perusahaan yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Emas Group sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit JPU ya. Bahkan ya dalam hal ini mengatakan kalau memang dia benar, wah ada tindakan sesuatu di dalamnya begitu ya. Bahkan kalau menurut saya pribadi dengan hal seperti ini ya kita diusut tuntas begitu kan. Jangan dikasih panggung orang-orang seperti ini begitu. Apalagi memainkan korupsi begitu ya. Saya kira melihat dari Partai Golkar itu lebih baik menurut saya pribadi lebih dukung kepada Anies Baswedan begitu ya. Pak Airlangga juga satu komando di situ begitu kalau dia memang mau begitu ya. Tetapi kalau ya ngotot sekali menjadi capres, saya kira Pak Airlangga itu jauh begitu ya. Mending daripada kalah sejak awal, mending ya kita dukung saja di situ begitu kan untuk menyelamatkan partai itu begitu. Tapi sangat disayangkan sekali begitu kan banyak yang kemudian menuduh bahwa persoalan-persoalan ini kok ada sesuatu yang kemudian janggal begitu kan. Deto Aritejo dari Partai Golkar begitu kan ya. Apakah ini akan menemukan titik temu begitu kan? Kalau tidak mendukung Pak Ganjar bagaimana begitu ya? Kan itu yang mesti kita lihat di situ begitu. Tapi saya rasa persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kan awalnya menjadi saksi tiba-tiba bisa jadi menjadi tersangka di situ begitu. Karena sudah menjadi 2 alat bukti itu kan sudah cukup begitu. Tapi sayang sekali begitu seperti Kejagung ya. Uang itu sudah dikembalikan soal BTS tapi tidak ada tersangka di situ. Ini kan kacau begitu ya. Wajarlah, inilah negara Konoha begitu ya. Bisa saja semuanya bisa dibeli begitu ya, diintervensi dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di-subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.